Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Devandra dengan NIM 22 1095 1022 dari kelas Teknologi Isolasi Tegangan Tinggi. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat sebelumnya, yaitu mengenai perencanaan dan perancangan isolator pasang luar. Nah, jadi mungkin di sini saya langsung saja untuk menjelaskan dari makalah yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi mungkin di sini saya akan jelaskan pertama-tama yaitu dimulai eh, dari cover, di mana di sini menjelaskan tentang eh, makalah, judulnya itu makalah dengan judul perencanaan dan perancangan isolator pasang luar. Nah, jadi untuk makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi isolasi tegangan tinggi. Itu oleh saya sendiri, itu di Terpandra dengan dosen pengampu Bapak Uliah. Kemudian mungkin kita bisa langsung saja masuk pada pembahasan materi itu pada bab satu, itu mengenai pendahuluan. Itu poin 1.1 itu latar belakang. Nah, jadi pada latar belakang ini menjelaskan itu dalam sistem tenaga listrik, isolator merupakan komponen kritis yang berfungsi untuk menopang konduktor dan mencegah aliran arus listrik yang tidak diinginkan ke struktur pendukung, seperti menara ataupun gardu. Nah, kemudian untuk isolator pasang luar atau outdoor post insulator ini khususnya digunakan dalam aplikasi tegangan tinggi seperti pada saluran transmisi, gardu induk gardu induk di mana pada saluran transmisi ataupun gardu induk ini terpapar langsung ke lingkungan eksternal. Kemudian keandalan insulator ini juga sangat menentukan stabilitas pasokan listrik, keamanan infrastruktur, dan efisiensi operasional. Nah, kemudian isolator pasang luar ini juga menghadapi berbagai tekanan lingkungan karena eh, letaknya di luar tadi, atau di lingkungan eksternal tadi. Nah, jadi untuk tekanan lingkungan eh, seperti yang dijelaskan dari itu bisa dalam bentuk paparan UV, fluktuasi suhu ekstrim, polusi industri, garam di daerah pesisir, kelembaban yang tinggi, dan juga beban mekanis dari angin ataupun es. Nah, faktor-faktor inilah yang dapat menyebabkan degradasi material, seperti retak pada isolator keramik tradisional, atau juga penurunan sifat hidrofobik pada material polimer. Nah, kemudian kegagalan isolator juga dapat memicu flashover, pemadaman listrik, peningkatan biaya perawatan, dan eh, adanya risiko keselamatan. Nah, jadi isolator keramik atau perselen ini dan gelas yang telah lama digunakan, tapi memiliki kelemahan seperti berat yang tinggi, kerapuhan, dan kerentanan terhadap polusi. Nah, sementara isolator komposit polimer modern lebih ringan dan juga tahan terhadap polusi. Desainnya juga perlu dioptimalkan untuk mencegah penuaan dini akibat pengaruh dari UV ataupun dari kelembaban. Nah, dan selain itu, standar regulasi yang ketat seperti IEC 61109 menuntut isolator memenuhi kriteria grip resistance, kekuatan listrik, dan ketahanan mekanis. Peningkatan kebutuhan energi dan ekspansi jaringan listrik ke area dengan kondisi ekstrim, seperti daerah industri ataupun pantai, yang nantinya mendorong pengembangan isolator yang lebih adaptif. Nah, dan kemajuan material seperti silikon rubber dengan permukaan hidrofobik atau non-coating anti polusi, serta integrasi sensor IoT untuk produktif maintenance menjadi peluang inovasi. Nah, dan perencanaan dan perancangan isolator pasang luar ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang tahan lama, hemat biaya, dan ramah lingkungan, serta memanfaatkan material komposit canggih dan desain yang ergonomis. Nah, proyek ini juga nantinya diharapkan dapat mengurangi frekuensi pemadaman, meningkatkan keselamatan, dan mendukung transisi energi berkelanjutan melalui infrastruktur yang andal. Nah, itu merupakan untuk latar belakang ataupun pendahuluan dari makalah yang telah saya buat. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, itu mengenai pembahasan. Itu kita masuk pada poin 2.1, isolator pasang luar itu mengenai fungsi dan klasifikasi dari isolator pasang luar itu sendiri. Nah,
Jadi untuk isolator pasang luar ataupun outdoor fast insulator adalah sebuah komponen listrik yang digunakan untuk menopang konduktor bertegangan tinggi sekaligus mengisolasi secara elektrik dari struktur pendukung. Contohnya saja seperti menara transmisi dan gardu induk yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi untuk fungsi utamanya itu meliputi yang pertama itu menahan beban mekanis konduktor, itu beban beratnya sendiri angin ataupun es. Nah, yang kedua itu untuk mencegah aliran arus listrik ke struktur logam melalui creeping distance yang memadai. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga itu bertahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, contohnya saja dari polusi, dari kelembaban ataupun dari UV. Nah, kemudian untuk klasifikasi isolator pasang luar itu ada berdasarkan material. Yang pertama itu ada isolator keramik, itu dari porselen ataupun dari berbahan gelas. Yaitu untuk klasifikasi dari isolator keramik ini, itu tahan panas dan korosi, tetapi berat dan rapuh, dan juga rentan terhadap polusi. Nah, biasanya isolator keramik ini umumnya digunakan di daerah dengan polusi yang rendah. Nah, kemudian ada isolator komposit, itu berbahan polimer ataupun silikon. Nah, untuk klasifikasinya itu lebih ringan, fleksibel, dan tahan polusi karena permukaan yang hidrofobik. Kemudian untuk klasifikasinya yang kedua, yaitu rentan terhadap penuaan akibat UV dan kelembaban yang jangka panjang. Nah, kemudian kita masuk pada eh, poin 2.2, itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja isolator pasang luar. Yang pertama itu ada kondisi lingkungan. Nah, jadi kondisi lingkungan seperti polusi udara dan garam itu nantinya dapat menyebabkan trekking dan erosi pada permukaan isolator. Kemudian kelembaban dan hujan itu dapat memicu flashover jika creep resistannya tidak memadai. Nah, kemudian suhu yang ekstrim ini juga dapat menyebabkan ekspansi termal dan retak pada material keramik. Kemudian ada radiasi UV yang dapat menurunkan sifat hidrofobik isolator polimer. Nah, kemudian untuk faktor yang pengaruh yang kedua itu ada beban elektrik dan mekanis. Itu ada tegangan transientnya, itu tegangan ini tegangan lebih akibat dari petir ataupun switching. Dan beban dinamis itu gaya angin, getaran dan beban es yang ada pada konduktor. Kemudian ada desain geometri. Itu pertama tadi telah disampaikan itu adanya creep distance, yaitu jarak yang merambat arus sepanjang permukaan isolator. Yang itu nantinya diatur oleh standar IEC 60815. Nah, kemudian juga ada profil rate ataupun sirip yang berfungsi untuk meningkatkan resistansi terhadap polusi dengan memperpanjang jalur arus permukaan. Nah, kemudian untuk poin 2.3 itu membahas mengenai material dan teknologi isolator modern. Yang pertama itu untuk material keramik ataupun porselen. Kelebihannya yaitu stabilitas thermal yang tinggi dan juga tahan korosi. Sedangkan untuk kekurangan dari material keramik ini yaitu bahannya itu berat, mudah pecah, dan juga memerlukan perawatan yang intensif di area yang berpolusi. Nah, kemudian material yang kedua itu material komposit polimer, itu silikon rubber atau shear ini merupakan hidrofobik, bahannya itu berupa hidrofobik, yaitu tahan UV dan juga ringan. Kemudian ada EPTDM yaitu ethylene propylene diene monomer, di mana material ini itu tahan ozon, tetapi hidrofobilitasnya lebih rendah. Dan ada non coating, itu lapisan nanopartikel atau SiO2 atau TiO2 untuk meningkatkan ketahanan terhadap polusi dan UV. Dan ada integritas sensor IoT, itu ada sensor suhu, kelembapan dan juga arus bocor untuk untuk predictive maintenance eh, atau maintenance yang eh, diprediksi. Dan ada 2.4 itu membahas mengenai standar dan regulasi. Nah, jadi pada standar regulasi ini eh, berdasarkan IEC 61009 itu standar internasional untuk isolator komposit luar. Kemudian ada IEC 60815 yaitu panduan pemilihan isolator berdasarkan tingkat polusi lingkungan. Dan ada ANSI C29.1 yaitu standar uji mekanis dan elektris isolator keramik. Nah, dan di sini 2.5 2.5 itu poin yang membahas prinsip perancangan isolator pasang luar. Satu itu ada analisa elektrik. Itu nantinya kita akan simulasi distribusi medan listrik menggunakan finite element method (TFEM).
Kemudian penentuan creep existence minimal berdasarkan tingkat polusi. Itu kategori I, kategori 1 sampai 4 IEC 60815. Kemudian prinsip yang kedua itu ada analisa mekanis, itu simulasi finite, elemen analisis atau FEA untuk menguji kekuatan terhadap beban statis ataupun dinamis. Kemudian ada faktor keamanan, itu minimal 2 sampai 3 kali dari beban kerja maksimal. Nah, kemudian ada eh, optimasi desain, itu pemilihan profil RIB untuk memaksimalkan creep resistance tanpa meningkatkan dimensi. Nah, kemudian yang kedua itu penambahan lapisan pelindung atau coating pada isolator primer. Nah, kemudian pembahasan yang kedua itu ada poin 2.6 untuk studi kasus dan juga inovasi terkini. Nah, di sini untuk poin pertama itu ada isolator hybrid, itu adanya kombinasi keramik dan polimer untuk memadukan kelebihan kedua material tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada isolator berbasis non material, itu penggunaan graphene atau silikon nano untuk meningkatkan konduktivitas thermal dan juga ketahanan erosi. Kemudian ada desain modular, itu isolator dengan komponen yang mudah diganti untuk mengurangi dari adanya biaya perawatan. Nah, jadi sekian untuk bab 2 mengenai pembahasan isolator pasang luar. Di sini kita langsung masuk pada bab 3 itu mengenai penutup. Itu langsung saja pada kesimpulan dari makalah yang telah saya buat. Nah, jadi untuk pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwasanya untuk perancangan dan perancangan isolator pasang luar merupakan proses kritis yang memerlukan integrasi aspek teknikal, lingkungan, dan juga standar keselamatan. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan utama yang dapat dirangkum. Di sini saya telah merangkum beberapa kesimpulan dari apa-apa saja telah sampaikan sebelumnya. Itu yang pertama, itu ada material dan desain struktural. Pemilihan bahan seperti porselen, gelas, atau komposit polimer harus mempertimbangkan kekuatan mekanis, ketahanan terhadap cuaca ekstrim, dan kemampuan isolasi listrik. Nah, kemudian ada desain geometris seperti sirip ataupun permukaan yang bergelombang. Terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja isolasi dengan meminimalkan aliran arus permukaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengenai kinerja elektrik, di mana di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya isolator harus memenuhi tegangan tembus atau Broadband voltage dan tegangan flashover yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Dengan mempertimbangkan faktor polusi dan kelembapan di lingkungan yang ada di luar ataupun faktor eksternal. Nah, kemudian ada analisa lingkungan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya faktor seperti curah hujan, paparan UV ataupun polusi udara dan kontaminasi garam contoh terkhusus pada daerah pesisir. Ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan ketebalan material dan juga bentuk dari isolator itu sendiri. Dan ada uji kesesuaian. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengujian prototipe berdasarkan standar internasional yaitu IEC 61462 atau menggunakan standar ANSI C29.1 dan ada menggunakan simulasi kondisi ekstrim seperti gempa ataupun angin kencang sehingga diperlukan untuk memvalidasi keandalan sistem. Nah, kemudian yang kelima itu kesesuaian dengan regulasi. Nah, jadi desain akhir harus mematuhi regulasi nasional, misalnya saja itu pada PWL di Indonesia, dan juga standar internasional untuk menjamin interoperabilitas dan juga keamanannya. Nah, jadi untuk saran rekomendasi di sini itu untuk pengembangan suatu perusahaan luar untuk masa depan itu ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu dari inovasi materialnya sendiri. Jadi, eksplorasi material komposit bekerja tinggi seperti silikon rubber dengan pengisi nano. Itu untuk meningkatkan umur pakai serta dapat mengurangi dari bobot isolator itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada integritas teknologi, yaitu dengan cara memanfaatkan sensor IoT untuk memantau kondisi isolator secara real time. Contoh saja seperti akumulasi, polusi, dan retak mikro. Dan cara yang ketiga itu adanya optimasi desain itu penggunaan simulasi CFD atau Computation Fluid Dynamic dan juga FEM itu Finite Element Method untuk memprediksi distribusi tegangan dan respons terhadap beban dinamis. Ya, mungkin ini untuk daftar pustaka ataupun materi-materi yang saya ambil itu berdasarkan eh,
jurnal yang ada tertera pada daftar pustaka. Oke, mungkin itu cukup sekian untuk pembahasan dari makalah perencanaan dan perancangan insulator pasang luar yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya juga mengucapkan banyak maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Terkait pemaparan materi ini, saya akhiri sampai di sini. Eh, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.